Dan aku melatih juga besar juga gitu, supaya jadi pencerahan juga tadi. Bisa nggak dikasih masyarakat ini kira-kira daerah mana sih potensi bencananya itu semakin meningkat ya? Jadi banjir bandang kita itu ya pertama adalah daerah-daerah secara umum, secara spesifik ya, biar masyarakat kenal itu dia hidup di daerah rawan atau tidak. Daerah-daerah yang berada di pinggir sungai, di kaki bukit yang sungainya pasti terjauh, seperti Batu Busuk, ya, Gadu, ya. Nah, sepanjang bukit barisan itu, baik yang ke darat maupun ke timur, ya, di bukit di bawah itu ada sungai, ada pemukiman di bawah. Jadi pemukiman pertama di bawah kaki bukit itu yang paling terancam. Dan umumnya itu masyarakat ekonomi lemah. Maka kerentanan itu juga timbul akibat akan menengah kepada masyarakat ekonomi lemah. Nah, di sini yang perlu intervensi dari pemerintah bersama-sama bagaimana melindungi mereka. Jangan, dan itu dilakukan sebelum bencana. Itu berarti kita dimitigasi. Setelah bencana baru kita urus. Nah, sekarang ini kan masih ya kan mungkin kita harus kalau tidak terjadi itu terjadi. Nah, tetapi harusnya kita tarik lebih ke depan. Sebelum kejadian kita harus dulu seperti yang kita lakukan di Petangkuranyi. Namun karena banyaknya rasanya harus bersama-sama kita lakukan dengan pemerintah kabupaten kota. Yang kemarin itu sebagai contoh untuk kabupaten kota, bagaimana kita mengamankan pemukiman kita yang berada di bawah kaki bukit. Nah, tinggal hitung-hitungan kalau memang lebih besar biayanya, ya, memberikan perlindungan, ya, dengan memasang treatment atau relokasi. Seperti yang di Batu Busuk otomatis nggak ada jalan lain, lebih mahal kalau kita selalu amankan terus, akhirnya keputusan direlokasi. Nah, itu langkah-langkah. Itu dia butuh kesadaran masyarakat juga. Nah, di sini tidak hanya orang hukum, tidak bisa, karena bencana itu harus melibatkan semua pihak. Alhamdulillah yang Batu Busuk bisa direlokasi. Nah, ini ratusan titik ya, sepanjang bukit barisan kita itu yang harus kita tangani. Oke. Misalnya tempat lo juga saya pikir bagaimana pemerintah juga terbuka ya Pak ya, untuk masyarakat itu. Ruangnya itu tinggal pakai saja ya. Semua aspek lingkungan hidup sudah terakomodir diaturkan. Tapi kan masyarakat kita nggak tahu Pak. Ya inilah yang gunanya petugas, gunanya izin itu kan ada sebagai pengendali. Nah, jadi kalau izin itu hanya semata-mata untuk mencari PAD, jadi jadinya. Maka izin itu seharusnya fungsinya yang lebih kita perkuat pengendali dan akan melindungi kepentingan semua pihak. Oke. Kita di ujung acara ya Pak. Saya ke prinsipal. Di closing. Saya closingnya kemudian hanya satu aja. Harus taat aturan dan taat asas yang sudah ada, paling minimal dengan kebijakan yang sudah ada. Dan itu harus dimulai dari level yang di atas dulu. Karena kemudian sederhananya masyarakat ngomongin, dia aja yang lebih tahu masih begitu, apalagi kita kan begitu. Nah, itu sesuatu yang sangat faktual kondisi di tingkat masyarakat. Jadi kita yang harus dulu memulai untuk Jadi beban terbesar di pemerintah. Nah, makanya soal bagaimana ini yang bertanggung jawab utama itu pemerintah. Tapi ini bertanggung jawab semua. Tapi tidak bisa semuanya bertanggung jawab bersama. Ada level-levelnya. Nah, maka tanggung jawab utama itu tangan pemerintah. Tapi semua pihak harus menjadi bagian untuk termasuk masyarakat. Iya, betul. Baik. Ya, apa yang kejadian ini ya kita orang pakai skornya tak? Memang jadi guru, yang sudah kita ambil, jangan sampai kita jatuh ke Nah, ini semangatnya terutama dari pemerintah provinsi. Pak Gubernur itu makanya sangat ketat, ya Pak Gubernur lalu BPBD, jangan sampai kita kena di lubang yang sama. Nah, ini betul-betul menjadi semangat kita. Betul Pak Khalid, masyarakat dari provinsi sebagaimana diarahkan tadi, ya kita menindaklanjuti itu dengan konsisten. Namun tetap kita tentu ada waktu untuk itu karena kekuatan kita terbatas. Percayalah kita akan dorong ke arah situ. Kita sudah mulai sampaikan ke kabupaten untuk segera merawat sungai-sungai di masing-masing wilayah itu dengan urutan prioritas dulu. Nah, ya strategi ya prioritas kan itu prioritas perlu ketika kemampuan kita terbatas. Baik.
Baik, terima kasih Pak Saiful, Terima kasih. Pak Khalid dan Pak Ade, dan juga